Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga tak pernah bosan melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sampai-sampai tidak mungkin kita untuk bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, menjadi umat akhir zaman, tapi yang dia indukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku," kata Nabi. "Kepada ikhwan-ikhwanku," kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bukan itu yang aku maksud. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku." Tapi saudara-saudara yang dimaksud oleh Nabi itu, kata Nabi, adalah manusia atau orang yang hidup tidak sejaman denganku, yang mereka tidak pernah bertemu denganku, namun mereka beriman kepada ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Nah, mudah-mudahan kita ini hidup jauh dari zamannya Nabi, 14 abad lebih. Ya, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita mengimani risalah agama yang dibawa oleh Nabi ini. Mudah-mudahan kitalah umat yang dirindukan oleh Nabi, dan mudah-mudahan kita juga termasuk yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pekan yang lalu kita membahas tentang fikih salat, bab waktu-waktu salat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yakni saat-saat wajibnya salat. Ya, di dalam pembahasan saat salat itu ada dua. Ada saat wajib, ada saat sah. Nanti saat sah akan dibahas pada bab selanjutnya. Saat wajib itu adalah apabila hal-hal yang disebutkan ini terpenuhi, maka wajib hukumnya kita untuk sholat. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, gugur kewajiban. Ya. Kalau saat sah, hal-hal yang membuat sholat kita menjadi sah. Kalau satu saja tidak terpenuhi, sholat kita menjadi tidak sah. Nah, jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang saat wajibnya sholat. Wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya. Ya. Saat-saat wajib sholat ada 3 macam. Ya, ini disebutkan di dalam matan Abu Suja. Ada 3 macam: al-islamu, wal bulug, wal aqlu. 3 itu adalah yang pertama Islam, maksudnya beragama Islam. Ya.
Yang kedua al-bulugh, yakni balik. Balik itu mencapai usia dewasa. Yang ketiga adalah wal aqlu, yakni berakal. Ya. Jadi berakal, artinya bukan orang gila. Jadi kalau tiga ini terpenuhi, dia Islam, dia sudah usianya balik, dan dia berakal, bukan orang gila, maka wajib baginya untuk sholat. Nanti di sebagian penjelasan ditambahkan satu syarat lagi, yakni suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita, ya. Nah, kenapa kalau wanita itu sekalipun terpenuhi tiga hal ini, dia Islam, dia balik, dia berakal, dia masih dalam keadaan haid atau nifas, dia tidak wajib sholat. Makanya suci dari haid dan nifas itu masuk saat wajib, masuk saat sah juga. Ya. Kalau dia sholat nggak sah. Ya. Nah, kalau dia sedang haid atau nifas, dia tidak wajib untuk sholat. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Islam. Artinya orang yang kafir tidak wajib sholat. Karena sholatnya tidak sah ketika ia masih dalam kekufuran. Jadi orang yang masih dalam keadaan kafir itu apapun amalnya itu tidak akan sah. Nah, di sini juga dikatakan ia juga tidak wajib mengqadha'nya jika ia masuk Islam. Tidak diperselisihkan bahwa hal ini sebagai keinginan baginya. Ya. Orang yang kafir tidak boleh diperintahkan untuk sholat. Seperti halnya wanita haid. Bukan hanya tidak boleh sholat dia. Ya. Kita tidak boleh memerintahkannya sholat. Ya. Tidak usah kita iseng nanti Pak, anggap kamu hormati kami yang mayoritasnya sholat kamu gitu ya. Nggak boleh. Ya. Ya. Dia tidak boleh kita perintahkan untuk sholat. Ya. Kalau dia sholat sendiri, mungkin di rumahnya apa segala macam, ya itu urusan dia kan gitu. Tapi kita sebagai muslim tidak boleh memerintahkannya. Sebagaimana wanita haid itu tidak boleh diperintahkan. Ya. Tidak boleh diperintahkan untuk sholat. Wanita haid itu bukan saja boleh tidak sholat, tapi tidak boleh sholat. Ya. Tidak boleh sholat, dia kalau sholat malah berdosa. Ya, wanita haid itu tidak boleh. Nah. Kalau ini ya sudah jelas, artinya secara umum kita ketahui bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang sudah Islam. Yang tidak Islam tidak wajib sholat. Ya. Tidak wajib sholat ini bukan berarti kalau begitu enak jadi non Islam dong Pak, nggak sholat, bukan ya. Karena apa? Karena dia masih status di dalam kekafiran. Dosanya itu lebih besar lagi. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh. Al-bulugh ini balik. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ufi al-qalam an salasatin anin naimi hatta yastayqiz wa anis sobi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta ya'kil. Rufi al-qalam, pena itu diangkat. Maksudnya pena diangkat, perbuatan orang itu tidak akan ditulis. Ya, tidak akan dicatat, tidak akan dinilai. Terhadap apa? Tiga golongan. Anin naimi hatta yastayqiz. Yang pertama orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi orang ngigau itu dia ya mau ngomong apa, dia tidak bisa dikenai hukum, ya. Orang ngigau. Yang kedua wa anisobi hatta yahtalim, yakni anak kecil sampai dia bermimpi, maksudnya adalah sampai dia balik. Karena salah satu tanda balik itu adalah mimpi. Yang ketiga wa anil majnuni hatta ya'kil, yakni orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau orang gila nggak sholat nggak dicatat dia. Ya. Tapi jangan buat kesimpulan enak jadi orang gila gitu ya. Ya. Nah, jadi anak kecil sampai dia dewasa. Nah, sebagaimana kita ketahui ada beberapa tanda balik. Yang paling umum kita ketahui adalah
mimpi bagi laki-laki ya, dan mimpi juga bisa bagi perempuan, dan haid khusus bagi perempuan. Tapi bagaimana, mungkin ada, bisa jadi ya, ada yang mungkin lambat haidnya atau tidak merasa mimpi. Tanda berikutnya adalah mencapai usia 15 tahun. Artinya selambat-lambatnya 15 tahun itu sudah dihitung balik. 15 tahun hitungan hijriyah. Maksudnya jangan sampai oh ini sudah usia 16 tahun tapi belum haid, dia sudah dihitung balik sekalipun dia belum haid tadi ya. Nah, ini penjelasan para ulama, termasuk di dalam mazhab Syafi'i mengatakan demikian ya. Jadi 15 tahun itu paling lambat. Kalau wanita anak-anak haid itu kan macam-macam, ada yang sekarang itu, ada yang kasus kelas 5. Kelas 5 itu berapa tahun dia? 10 tahun, bahkan mungkin ada yang 9 tahun ya. Itu sudah, tapi selambat-lambatnya 15 tahun sudah balik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ketentuan balik ini syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Di bawah ketentuan balik ini dalam fikih status anak itu ada yang namanya mumayyiz. Mumayyiz itu anak di bawah balik. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Nah, anak yang mumayyiz sholatnya sah. Ya. Walaupun sebenarnya dia belum balik, itu belum wajib sholat. Tapi kalau dia sholat sah. Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya anak yang mumayyiz itu boleh jadi imam. Ya. Dalam hadis ada sahabat yang berusia 7 tahun, ya, karena dia yang paling baik di antara sahabat yang ada bacaannya ketika itu, dia imam sholat itu di dalam Bulughul Maram disebutkan. Ya. Bagaimana ketentuan mumayyiz untuk sholatnya lebih detail? Yang pertama, ya, dia paham gerakan sholat. Ya, dan dia tidak bermain-main di dalam sholat. Yang kedua, dia sudah bisa membaca dan melafadzkan bacaan-bacaan di dalam sholat itu dengan benar. Maka sah dia menjadi imam. Ya, sholatnya jadi imam sah. Misal bisa saja ibu-ibu punya anak mungkin kelas 2 SD atau bahkan kelas 1 SD, kelas 2 itu kan. Kelas 3 mungkin usia 8 tahun, usia 9 tahun. Bagus bacaannya. Mungkin SD-nya SD tahfidz kan. Nah, dia sudah nggak di sholat, nggak main-main dia. Nah, nggak main-main. Maka kalau dia menjadi imam ya, dia sah sholatnya, itu mumayyiz ya. Jadi balik ini syarat wajib bukan syarat sah, karena mumayyiz itu sudah dianggap sah dia untuk sholat. Konsekuensinya dia menjadi imam itu sah untuk sholat ya, dia tidak main-main. Saatnya jangan main-main ya. Tapi sebaliknya kalau dia balik tapi nggak balik masih main-main ya nggak sah juga sholatnya ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak masih main-main sholat. Ya, kalau di masjid saya itu bukan main-main ketika sholat sih, mau sholat itu loh. Ya, kadang-kadang masih suka iseng, kayak anak-anak juga dia ada ya, yang suka nggak jahit temannya sebelah gitu, sambil nunggu imam takbir itu ya. Kalau itu kan belum sholat nggak masalah. Ya, tapi ya kan kalau orang tua kan nggak pantas gitu ya, nggak pantas. Jadi itu ya mumayyiz, itu dalam fikih disebut ada mumayyiz. Nah, ketentuan berikutnya yang mesti kita pahami juga masalah baligh ini, betul anak-anak itu baru wajib, artinya konsekuensi dosa dan pahala itu sudah dia balik, baru ada ditulis. Tapi sebelum mereka balik itu harus diajarkan sholat, jangan nunggu balik baru diperintahkan. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadisnya ya, perintahkanlah anakmu usia 7 tahun untuk sholat. Dan pukullah mereka apabila usia 10 tahun nggak mau sholat. Nah, kalau saya coba membagi tahapan-tahapannya ya,
usia di bawah 7 tahun itu kita mungkin tidak memerintahkan, tapi pembiasaan. Ini fase pembiasaan. Kita sholat ya gitu ya. Nah, dan anak-anak cenderung untuk mengikut. Kalau orang tuanya, bapak ibunya sholat, kita perhatikan pasti dia ya bahkan datang ke kita ya, ikut ruku, ikut sujud, ikut ini. Walaupun main-main dulu nggak apa-apa di bawah usia 7 tahun. Jadi pembiasaan saja dulu. Nah, di bawah usia 7 tahun mungkin ketika dia tak lelap tidur baik pagi maupun siang ya, kita nggak tega bangunkan, nggak kita bangunkan masih boleh. Kenapa? Kita belum diperintahkan untuk memerintahkan dia sholat. Ini hanya fase pembiasaan. Nah, begitu masuk usia 7 tahun, ini sudah fase pendisiplinan. Diperintahkan. Ya. Artinya apa kalau dia tidur dibanguni? Ya, waktu dia main diingatkan sudah suruh, waktu sholat ya sudah kita perintahkan untuk sholat. Walaupun usia 7 tahun ini tadi belum balik. Ya, usia 7 tahun belum balik. Artinya kalau dia nggak sholat pun dia belum dosa. Tapi kita diperintahkan untuk mengajarkan dia sholat, untuk mengajak dia sholat. Kalau saya katakan usia 7 tahun anak itu nggak sholat, dia belum dosa. Tapi kita orang tuanya yang tidak memerintahkan dia sholat yang berdosa. Kenapa kata Nabi? Perintahkan anakmu usia 7 tahun untuk sholat. Artinya kalau kita tidak memerintahkan anak kita sholat usia 7 tahun, kita melanggar perintah Nabi ini tadi. Jadi perintah Nabi itu wajib kita jalankan. Nah, gitu. Anak kita nggak berdosa, kita yang berdosa. Nah, 7 tahun ini kan masuk tadi saya katakan usia mumayyiz tadi. 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun nggak mau sholat diberi sanksi. Ya. Kenapa? Karena sudah cukup nih 3 tahun proses pengajaran, bahkan mulai pembiasaan, pendisiplinan, dan kemudian sanksi usia 10 tahun sudah. Ketika dia tidak sholat diberikan sanksi, bahkan boleh dipukul. Tapi pukul dalam Islam itu litta'biyah, untuk pembinaan, untuk pendidikan. Ya, kita pukul itu maksudnya supaya menyadarkan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu ya salah, apa yang dia lakukan itu keliru, meninggalkan sholat itu. Ya, jangan kita membiarkan dan jangan kemudian kita maklumi. Ya, kenapa? Kalau pemakluman itu nanti bahaya. Jadi cukup sudah 3 tahun itu diperintahkan, harusnya usia 10 tahun dia udah mau melaksanakan sholat. Yang jadi repot ini kalau bapaknya nggak sholat, Pak, itu yang repot ya. 7 tahun sampai mau mukul ya bapaknya nggak sholat gitu ya. Ini yang susah ya. Nah, jadi pembiasaan anak-anak itu menuju usia balik itu sebelum 7 tahun itu pembiasaan, yang 7 tahun pendisiplinan, 10 tahun ke atas penegakan sanksi sudah kalau dia nggak sholat ya. Nah, itu balik. Yang ketiga kemudian dia berakal. Nah, berakal. Ingat, berakal, orang yang berakal artinya tidak gila, lawannya itu tidak gila. Yang gila nggak wajib sholat. Tapi bedakan gila sama stres. Orang stres masih sholat. Kalau stres kan kita sering juga mengalami stres ya. Kalau banyak tagihan, keeditan, stres juga, Pak. Wah, kenapa nggak sholat? Saya lagi stres nih. Orang stres kan nggak wajib sholat. Bukan. Yang nggak wajib itu orang gila. Muncul pertanyaan tadi saya katakan, kalau gitu enak jadi orang gila dong. Ya. Kalau gitu caranya enak jadi orang gila. Ya. Nggak berdosa. Ya, sholat. Jangan begitu berpikirnya. Ya. Apakah betul orang ada pernah pertanyaan, Ustaz, betulkah orang gila itu nanti akan masuk surga atau tidak dihisap? Waktu dia gila, saat dia gila itu memang nggak ada hitungan dosa, pahalanya nggak dihitung. Tapi sebelum dia gila, kan ada orang gila itu sebelumnya penyebabnya apa?
Kalau gilanya karena kalah judi, Pak. Judi apa? Judi online ya. Main slot, oh, stres dia. Kalah judi. Gila dia. Sebelumnya itu akan ada hisabnya. Ya. Kalau gila jadi caleg sudah habis miliaran rupiah, gagal kan? Nah, gila dia. Jadi sebelum dia gila itu tetap dihisab. Nah, waktu dia gila sudah tidak ada lagi ketentuan hukum di situ. Sampai kapan? Hatta yakil, sampai dia berakal. Nah, sampai dia berakal. Jadi kalau seseorang itu Islam, balik ya, berakal, maka dia wajib sholat. Ya. Jadi kalau ada kita lihat orang ini anu aja, bukan kita mau menghakimi, menyebut, bukan ngolok dia ya. Cuma maksudnya sebagai satu hal yang satir saja. Kalau ada orang Islam, Pak, dia kita lihat dewasa nggak sholat, mungkin dia gila, Pak, sangka baik aja ya. Nah, jadi kalau punya teman tetangganya, mungkin dia gila gitu ya. Karena Islam dia, balik dia. Ini terutama untuk laki-laki. Kalau perempuan masih bisa, oh dia haid kan gitu. Ada ibu-ibu itu nggak sholat ya. Ya, dia Islam, balik berakal, oh mungkin dia haid. Tapi kalau laki-laki kan susah, Pak. Islam dia balik, dia berakal, oh mungkin bapak itu lagi haid gitu ya. Kan susah itu. Tapi ada juga kasus itu, ibu-ibu hampir tiap minggu ketemu ini haid terus ya. Kenapa nggak sholat haid? Perasaan minggu lalu haid juga, minggu depan ketemu lagi, kenapa nggak sholat haid lagi? Oh, tiap minggu dia haidnya ya. Nah, jadi ini sholat wajib, syarat wajibnya. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan ya menjadi hamba-hamba yang istiqomah di dalam sholat. Karena sholat ini ya masuk bagian rukun Islam. Bahkan kedua dia setelah syahadat. Dan amal yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Maka sholat saja. Walaupun mungkin sholat kita belum bisa 100%, gak apa-apa. Kenapa? Ini iyadah. Kadang-kadang ada orang, Ustaz, saya belum mau sholat karena belum tenang, belum bisa khusyuk saya. Ya, jangan nunggu khusyuk baru sholat. Tapi sholatlah niscaya nanti akan diberikan kehusyuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sholat-sholat, kapan kita mau khusyuknya? Nah, jadi kita sholat saja sambil terus memperbaiki kualitas sholat kita, insya Allah nanti kita akan khusyuk di dalam sholat kita. Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang merasa bahwa dia masih melakukan maksiat. Gimana dia sholat? Ya, padahal harusnya sholat mencegah perbuatan mungkarnya. Sholat saja terus, nanti insya Allah suatu saat, ya, sambil dia terus berjuang meninggalkan maksiatnya itu, ya, maka insya Allah nanti Allah akan berikan jalan. Ya. Karena kadang-kadang ada juga yang mikir, ya, aku nih masih kotor, belum pantas untuk sholat. Ya. Maka akhirnya dia meninggalkan sholatnya, padahal sholat ini satu kewajiban. Ya, sambil dia terus memperbaiki dirinya meninggalkan maksiat itu. Jangan dia meninggalkan sholatnya, maksiat terus dia jalan. Ya, ini tidak boleh. Kadang-kadang kan ada orang berpikir begitu. Ya, buat apa sholat tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Akhirnya seolah-olah dia dibolehkan meninggalkan sholat. Salah. Dia sholat saja sambil terus mengendalikan lisannya. Ya, karena sholat ini tidak ada jalan kemudian kita untuk meninggalkannya. Ya, sholat ini adalah satu kewajiban. Dan kita setiap tahun di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan mempertegas di situ, diingatkan di situ, diajarkan di situ bahwa sholat ini kewajiban yang berbeda dengan kewajiban lainnya. Kenapa? Karena dipanggil Nabi itu, diperjalankan, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke langit untuk menerima perintah sholat ini, menunjukkan bahwa sholat ini adalah satu kewajiban. Sholat ini ada satu ibadah yang spesial bagi kita. Dan kita sudah bersyukur dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu
tadinya 50 waktu, Pak. Ya, 50 waktu. Ya, ketemu dengan nabi lain, Nabi Musa minta lagi ya keinginan, enggak sanggup umatmu. Akhirnya sampai 5 waktu saja. Ya. Nah, 5 waktu ini tapi ada hebatnya lagi. Pekerjaannya didiskon, 50 jadi 5 waktu. Tapi pahalanya enggak dikurangi. Pahalanya tetap pahala 50 waktu. Kenapa? Setiap satu kebaikan kita itu lipat gandakan 10. Ibarat kita ada pekerjaan, ya, digaji sekian. Lalu kita minta keinginan, jangan terlalu banyaklah pekerjaan saya, berat saya. Oke, dikurangi pekerjaannya, tapi gajinya tetap nggak dikurangi. Ini kan luar biasa. Nah, maka apapun keadaannya, kita memohon kepada Allah, semoga kita diistiqomahkan di dalam sholat ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, saat wajib sholat ini, nanti saat sahnya ada pada pertemuan yang selanjutnya. Tapi sebelum itu ada sholat-sholat sunnah dulu yang dibahas di dalam matan Abu Suja ini. Baik ya, kita tutup ya untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita ini, mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar. Kami sadar bahwa kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang banyak dosa dan salahnya. Maka ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semua yang ada di tempat ini mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Maka limpahkanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah yang maha pemberi rezeki. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang penuh barakah. Jangan Engkau biarkan kami masuk ke dalam tubuh kami sesuatu yang haram. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit. Jauhkanlah kami dari segala macam bahaya dan gangguan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang bahagia, bukan saja bahagia di dunia, tapi bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agamanya. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami, kepada bangsa kami. Karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang sayang dan peduli kepada rakyatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya saya juga setelah ini mohon doa karena keponakan saya sudah hampir 2 minggu dirawat di ICU di Surabaya ya. Jadi saya mau berangkat nih, harus ke bandara langsung Pak habis ini, tapi ke Jakarta dulu, besok ada acara MUI di pusat sana. Setelah itu buat nengok ponakan. Minggu lalu saya sudah ke sana, masih belum ada perubahan, masih di ICU, saya balik. Ya, sudah dewasa sebenarnya, usia
29 tahun ya, dia dokter juga, suaminya dokter juga, kena paru dan jantung. Nah, jadi mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, Allah angkat penyakitnya, bisa sehat kembali. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.